ridha. Kata Nabi dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, man radiya, sesiapa yang ridho atas ketetapan Allah, falahur ridha, maka Allah pun ridho baginya. Man radiya falahur ridha. Hidup kita perlu sabar dan syukur. Nikmat nggak selalu nikmat, maka jangan congkak, jangan sombong. Pas lagi pasti bahagia. Hidup tuh begitu pasti. Kadang sedih, kadang bahagia. Kadang bahagia, sedih lagi nanti. Nikmati aja, udah nikmati ilmu ya Allah yang hamba yakini ini DP sebelum nanti engkau bahagiakan. Fa inna ma'al usri yusra. Faman yamliku lakum minallahi syai'a. Apakah ada yang bisa menghalang-halangi kalau Allah sudah berkehendak akan sesuatu? Gak ada. In arada bikum darra aw arada bikum naf'a. Kalau Allah menghendaki dar, kemudaratan, aw arada bikum naf'a, atau Allah menghendaki kebermanfaatan, datang semuanya. Tenang, hidup ini gak serumit yang kita khawatirkan. Tenang, hidup ini gak seribet yang kita bayang-bayangkan. Asalkan kita punya sabar, lalu ridho, lalu punya niat yang sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Dah, hidup ini baik-baik aja kok. Rendahkan ekspektasi kita dari semua ekspektasi-ekspektasi yang ada, maka hidup kita akan baik-baik aja. Baik-baik saja. Hidup itu gak kekurangan nikmat, cuman kadang kita yang kurang bersyukur aja. Orang ngasih nikmat, cuman kita yang kurang bersyukur. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Allah tidak kurang-kurang memberi nikmat, tapi kita yang kurang syukurnya. Ditulis di kolom komentar ya. Allah gak kurang-kurang memberikan kita nikmat, tapi kita yang kurang syukurnya. Jadi kalau hari ini teman-teman lagi dapat nikmat, nikmati aja, jalani aja, syukuri aja. Kalau lagi kurang, sabar. Allah gak kurang-kurang memberi nikmat, tapi kita yang kurang syukurnya. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Teman-teman dirahmati Allah, coba baca ayat 12 ya. Coba baca ayat 12 ya. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Waliyadzubillah. Salah satu teguran dari Allah kita, susahnya hidup kita itu sebab karena buruk sangka. Kita itu direpoti sama buruk sangkanya kita sendiri. Coba baca ayatnya. Wazana dzalika fi qulubikum wa zanatum dhannasu wa zanantum dhannasu. Kalian tuh berprasangka buruk sih. Wa kuntum qauman bura. Makanya kalian binasa kan? Yang membuat kita binasa prasangka buruk kita sama Allah.
Kita nganggap Allah nggak ngampunin lah, kita nganggap Allah nggak baik lah sama kita, kita nganggap Allah zanantum zannas sau. Zanantum, kalian berprasangka kepada Allah, zannas sau, dengan prasangka yang buruk. Pantas hidup kita susah, pantas kita kerepotan menjalani hidup, kurang walas, kurang santai, kurang rileks, kurang baik sangka sama Allah. Belajar husnuzan billah, baik sangka sama Allah. Jangan zanantum zannas yang kepada Allah itu lebih kuat, lebih dominan daripada berbaik sangkanya kepada Allah. Ini mulai sekarang nih teman-teman dirahmati Allah. Belajar baik sangka sama Allah apapun keadaannya. Tetap berbaik sangka kepada Allah sepahit apapun kejadiannya. Gak enak, tapi baik sangka aja udah. Pusing kepala saya, udah baik sangka aja. Aduh, hampir putus asa saya, udah baik sangka aja. Duh, kayaknya gak mungkin, udah baik sangka aja. Emang duit dari mana? Udah baik sangka aja. Saya mau haji, mau umroh, ya mau lah. Tapi gak ada duit, jangan ada tapinya, udah baik sangka aja, mau. Jangan dilanjutin. Mau haji, mau umroh, mau. Tapi duit dari mana? Tuh jangan dilanjutin. Mau, titik, bismillah. Lanjutannya bismillah aja udah. Kan kemarin kita cerita, ada orang mendapatkan bukan cuma sekedar haji dan umroh, tapi dia mendapatkan apapun yang dia dapatkan hari ini tuh cuma modal amin. Modalnya modal baik sangka sama Allah, terus bilang amin. Modalnya amin, amin doang, amin. Semoga Allah kabulkan. Dia datang ke rumah temennya yang baru pulang hajian. Mbak, saya doain, Masya Allah semoga cepat nyusul, amin. Datang ke rumah temen yang baru pulang umroh, Mbak, saya doain semoga cepat nyusul, amin. Modalnya amin doang. Semoga Allah kabulkan ya. Mbak, makin sukses ya, amin. Makasih ya Jeng, makasih ya Besti, makasih ya Sis, makasih ya Bro, sukses ya Bro, amin Bro, makasih. Dia dapetin apa yang dia mau hanya dengan kalimat. Jangan buruk sangka. Yang membuat kita binasa jadi qaumam bura. Quran surah Al-Fath ayatnya ayat ke-12. Yang membuat kita binasa itu adalah buruk sangkanya kita kepada Allah. Yang lagi di luar kota atau di luar negeri atau teman-teman lagi berjuang, banyak-banyak baik sangka aja. Sekarang sih belum kelihatan. Tapi kan apa sih yang secara instantly bisa kita dapatkan kecuali semuanya harus lewat proses? Nabi itu berproses loh. Bahkan udah jadi Nabi dan Rasul aja berproses loh. Diusir perang Badar, tahun ketiga kalah di perang Uhud, tahun kelima menang di perang Khandaq, tahun ketujuh kalah lagi, tahun ke-8 Futuhat Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah. Itu kan Nabi itu udah jadi Nabi, udah jadi Rasul. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW. Alami. Hidup tidak selalu mudah, tapi dengan baik sangka. Please di caps lock. Hidup tidak selalu mudah, tapi dengan baik sangkanya kita kepada Allah, tentang orang nomor satu di bidang persepak bolaan atau mungkin di bidang olahraga lah secara umum ya. Mereka ketika diwawancara dalam sebuah podcast atau mereka ada sebuah wawancara, interview atau ngobrol santai gitulah intinya. Apakah kamu terakhir udah jago main bola? Enggak. Boleh jawab gitu. Bakat itu cuma 5%. Atau bahkan ekstrimnya beliau bilang bakat
itu 1%. 99%-nya hard work, kerja keras. Bakat 1%, 99%-nya jam terbang. Teman-teman mau tanya dari atlet nomor 1 dunia, pemain sepak bola nomor 1 dunia, pasti bakal ngomongnya itu-itu aja udah. Ini tentang kerja keras, disiplin, berkorban lebih banyak. Yang lain datang jam 7, kita datang jam 4. Yang lain pulang jam 3, kita pulang jam 5 karena latihan lebih banyak, lebih sering. Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah syurga itu mahal, dan ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal, dan yang ditawarkan Allah adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dong untuk meraihnya butuh effort, perjuangan. Saya belum bisa berjuang, berceramah saya nggak bisa, tapi kalau tenaga saya bisa. Bismillah. Saya kalau suruh ceramah nggak bisa, tapi kalau saya support fasilitas, saya siap. Saya kalau suruh ini itu nggak bisa, tapi kalau saya bisa pakai ilmu saya, ide yang kau titipkan, sudah aku kembalikan padamu sebelum aku berpulang ke pangkuan. Bentar lagi, ingat ya teman-teman, bentar lagi. Nggak tahu kapan lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Allahu a'lam bishawab. Tapi udah kerasa. Satu persatu mata kita sudah mulai tidak sejernih dulu waktu masa muda kita. Telinga udah nggak sekuat dulu dalam mendengar. Fisik udah nggak sehebat dulu. Berenang dulu bolak-balik 10 kali putaran ringan. Sekarang nafas baru sekali udah ngos-ngosan. Ayo effort untuk nyari syurganya Allah. Untuk dapetin dunia kita siap. Rapat tengah malam, meeting Zoom sama yang beda negara mungkin. Atau tolong dong luangin waktu sini, siap gak? Siap. Itu ngejar dunia, apalagi ngejar syurganya Allah. Semangat teman-teman. Ya semangat ya, masa enggak. Penuh baik sangka. Orang yang baik sangka enggak tuh kuat sekali. Baik sangka aja sama Allah. Wa dhanatum dhanna saw. Kalian jangan buruk sangka sama Allah. Karena kalau kalian buruk sangka sama Allah, qauman kalian pasti binasa. Kan kata Nabi gitu ya, fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Sesungguhnya Allah tuh sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kamu berprasangka baik, yang kamu dapat lebih baik. Kalau kamu berburuk sangka, yang kamu dapat, nauzubillah, lebih buruk. Mulai sekarang baik sangka aja. Lagi ditinggalkan, baik sangka. Lagi dikecewakan, baik sangka. Lagi dikurangkan finansialnya, baik sangka. Bukan dikurangkan sih, lebih tepatnya lagi tetap aja Allah cukupin. Lagi dicukupkan, baik sangka. Lagi sakit, baik sangka. Habis di PHK, baik sangka. Udah, baik sangka aja sama Allah. Semakin mendekat sama jadwal pulang kita teman-teman, harus baik sangka sama Allah banyak-banyak. Law of Ibu Retni Fuji 40, Law of Attraction, mengarah pada 3 hal. Apa tadi? Doa, keyakinan, dan menerima. Dimana Allah memiliki peran dalam tercapainya segala tujuan hidup manusia. Doa, yakin, menerima. Harus, karena Nabi bersabda, Ud'ullaha, kalian itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. 1, doa. Wa antum muqinuna. Yang kedua, kata Nabi,
Dan kalian itu harus mukinuna, yakin 1000%. Yang ketiga, bil ijabah, bahwa setiap apa yang didoakan pasti terwujud. Walaupun belum sekarang, atau belum di zaman kita, tapi boleh jadi besok di zaman anak-anak kita kali ya. Saya pernah dengar ada seorang ibu tuh punya, ada seorang bapak tuh punya tanah. Lalu bapak ini bilang begini, semoga di tanah ini besok jadi pondok pesantren, masjid, dan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Ya sampai sekarang tanahnya ya tetap masih tanah sih. Tanahnya masih tanah. Belum kejual? Belum. Belum kebangun apapun? Belum juga. Tapi boleh jadi anaknya yang mendengar seorang ayah itu mengucap kayak gitu punya semangat. Bismillah ya Allah, hamba pelanjut cita-cita. Alhamdulillah. Yadikumulsalamualaikum. Bismillah ya Allah, hamba pelanjut cita-cita orang tua hamba. Tanahnya masih tanah, tapi zaman anaknya Allah perkenankan tanah itu akan termanfaatkan dengan baik. Atau ada seorang nenek, kakek tulis gini, cucuku salih, besok kamu akan berhaji dengan kakek nenek gitu misalkan. Tapi saat cucunya membaca, terus cucunya tuh kayak ke-trigger gitu. Wah kayaknya boleh nih jadi seorang penghafal Quran. Cucunya jadi penghafal Quran. Yang nanem kakek neneknya. Doa itu harus. Teman-teman berdoa deh. Ya Allah minta. Ya Allah. Dan kalau minta tuh, ini bagusnya ya teman-teman, minta tuh sama Allah aja. Ya ikhtiar sama manusia oke lah fine. Tapi sama Allah tuh kayak kita tuh bakal dikasih yang unlimited. Kalau manusia kan terbatas ya. Tolong dong, saya minta tolong begini. Aduh, sorry ya bro, ini saya lagi di luar kota nih, nggak bisa ya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Manusia terbatas. Tapi kalau kita mau dapet yang tak terbatas, berarti udah tahu mintanya jangan ke manusia. Mintanya ke Allah. Ud'u Allah, ayo berdoa. Loh, ayo berdoa. Kan Nabi yang nyuruh. Sabda Nabi, ud'u Allah. Kalian tuh berdoa langsung kepada Allah. Udah berdoa langsung. Udah berdoa belum pagi tadi? Teman-teman yang belum sholat subuh, mohon maaf ya, tolong di skip dulu, dimatiin dulu live streaming ini. Segera cepat-cepat sholat subuh yang belum sholat subuh. Kalau di sini di Papua di jam 8, hampir jam 8. Kami masih di Papua, di sini hampir jam 8. Buat teman-teman yang di Pulau Jawa atau di WIB yang belum sholat subuh dulu. Jangan sampai video ini melalaikan ya, nonton live streaming. Kalau bisa sudah sholat subuh. Jangan sampai live streaming ini melalaikan. Sholat subuh mah belum, tiba-tiba udah live streaming aja. Terus sama tadi soalan minta. Kalau kita mau mintanya yang terbatas, ya mintanya sama manusia. Manusia kan aksesnya terbatas. Tapi kalau kita mau dapetin sesuatu yang tak terbatas, mintanya kata Nabi, ud'u Allah. Berdoalah kepada Allah. Minta langsung sama Allah. Dan teman-teman pasti akan kayak kalimat kemarin terucap tuh. Kayak kalimat kemarin terucap tuh teman-teman. Kalimatnya gini. Akan datang hari di mana yang dulu pernah kita butuh, lalu hari itu akan tiba di mana kita dengan lega berucap, ya Allah, Engkau maha baik, Engkau berikan hamba sebanyak ini. Ya Allah, sungguh Engkau maha baik, kok hamba bisa dapat sebanyak ini? Akan datang masanya. Udah baik sangka aja, jangan gak baik sangka deh. Mulai hari ini jangan gak baik sangka sama Allah. Ud'u Allah. Dan penuhilah hatimu dengan selaksa yakin. Yakin aja sama Allah. Manusia, ini teman-teman yang dirahmati Allah, saat Anda berdoa, lalu bahkan keluarga sekalipun berucap kepada Anda, mustahil. Tenangkan hati Anda dan yakinkan pada hati Anda bahwa detik saat semua manusia mengatakan mustahil dan meragukan apa yang Anda harapkan, detik itu jugalah Allah akan datang langsung
mewujudkan apa yang kata manusia adalah mustahil bagi Anda. Allah langsung akan menolong Anda secara direct. Gak ada satupun manusia yang bisa menghalang-halangi. Faman yamliku laka minallahi syai'a. Apakah ada manusia yang bisa menghalangi? Adakah manusia yang bisa menghalangi? Kalau Allah sudah berkehendak akan sesuatu, enggak ada. Ud'ullah, berdoa kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa dan yakin doanya pasti diijabah. Harus yakin. Bermental yakin. Allah pasti ijabah semua doa-doa kita. Lama gak dijawab. Dan barakallahu fikum. Barakallah, makasih Ibu Uret. Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah biinilah. Rupi, Nora Hadran, Abis Wito, Mas Wito, Assalamualaikum Mas Wito, sehat selalu Mas Wito, semoga Mas keluarga dimuliakan Allah, dan doa yang sama buat teman-teman semua yang di sini, semoga sehat-sehat selalu. Bulia, Malika Zahida, Dr. Raihani, Rosi Villa, Rafa Butik, Ana-Ana, Mila Pecel. Ustadz mau tanya, apakah sejadah gambar Ka'bah? Benar deh. Atau gambar masjid apakah boleh? Jawabannya sih boleh-boleh aja. Tapi akan lebih baik lagi kalau bisa yang polos-polos aja supaya nggak terganggu pas kita lagi sholat. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan nih. Gimana caranya tetap bisa tenang di tengah-tengah ujian yang tiap hari makin datang dan menambah sedih hati? Rumusnya banyak-banyak bersabar, ikhlas jalani apa yang sedang terjadi, lalu ridhoi apa yang Allah tetapkan. Sir. Rumusnya sir. Kerja masih belum pakai hijab itu gimana? Sedangkan masih belum dapat ridho dari orang tua kalau pindah dari pekerjaan yang sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, libatkan Allah. Allah paham sekali kondisi kita di hari ini. Kita lagi mau mendekat kepada Allah. Salah satunya adalah berusaha untuk lebih dekat kepada perintah Allah. Salah satunya perintah itu yakni berhijab misalnya, sholat juga, lalu lebih terjaga dan segala bentuk macam-macamnya. Maka teman-teman, Allah juga yang nanti bisa nolong dan membantu kita. Tetap kalau hari ini kita punya azam yang kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, pelan-pelan kita nego sama orang tua kita diberi pemahaman yang baik, dengan tutur kata yang santun yang baik. Beliau paham kok. Orang tua tuh pada dasarnya teman-teman mau yang terbaik buat anaknya, jelas. Tapi kadangkala juga mungkin kalau orang tua kita menginginkan sesuatu yang kayaknya berseberangan dengan perintah Allah, boleh bagi kita untuk tidak taat dalam hal itu. Soal perihal rezeki gimana? Hampir-hampir kemarin kita mengkhawatirkan hal yang sama ketika corona. Rezeki dari mana ya pas corona? Dan ternyata 3 tahun itu berlalu dan lewat juga. Artinya kemarin kita hampir-hampir putus asa sebab karena corona. Sekarang alhamdulillah 3 tahun berlalu kita masih dikasih rezeki dan dicukupi sama Allah. Jadi tentang rezeki kayaknya kita gak perlu khawatir ya. Bukan kayaknya, sudah saatnya kita gak perlu khawatir soal rezeki ya. Yang perlu dikhawatirkan itu justru malah amal soleh kita. Ini amal soleh kita wafatnya bagaimana, itu yang perlu dikhawatirkan. Begitu teman-teman. Barakallahu. Oh ya, nggak lupa buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR kajian kami, silakan teman-teman tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, atau di save aja nomor WA saya 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Ada pertanyaan dari Abiyah Wedding House. Apakah nggak boleh makan ayam dalam bentuk olahan apapun karena pedagangnya nggak tahu pas sembelih ucap bismillah? Kalau kita nggak tahu dia sembelihnya bismillah atau enggak, maka secara zatiahnya dia halal. Tinggal nanti saat kita makan kita mengucap bismillah. Tapi lebih aman lagi kalau kita membeli dari pedagang yang amanah yang kita tahu menyembelihnya dengan ucapan bismillah.
Dari Hera Saputri 09, gimana caranya biar kita lebih nggak gampang sebel sama orang? Banyak-banyak maafin orang itu, dan ingat manusia punya kekurangan sebagaimana kita punya kekurangan. Kalau kita mudah dan gampang sekali sebel sama orang, boleh jadi ada yang bermasalah dalam hati kita. Karena pilihan sebel sama orang atau ya udah sambil berlalu aja itu kan pilihannya ada di kita. Nah termasuk nih, teman-teman bahagia atau teman-teman nggak bahagia itu kan pilihannya ada di kita. Ini kita mau bahagia apa enggak nih? Ekspektasinya berlebihan atau biasa-biasa aja nih, itu kan pilihannya di kita. Dan cara terbaik menanggapi haters, orang yang benci kita, itu adalah dengan diamkan, cuekin. Cara terbaik menanggapi hater, orang yang komentarnya buruk, tiba-tiba datang tulis di kolom komentar, dasar lo begini, itu yang paling ampuhnya didiemin. Cara yang paling ampuh. Teman-teman mungkin juga tadi ngelihatnya ada komen-komen yang kayak gimana gitu. Tapi kan kalau misalkan ditanggepin, ya begitu sendirilah. Teman-teman tahu sendirilah soal itu. Cara yang paling efektif menghadapi haters, diamkan. Cara tahu ini nikmat dari Allah sebagai ujian atau istidraj, atau benar-benar nikmat yang Allah berikan, dari Ayu Afriliani. Itu gimana caranya? Caranya ada dua. Satu, kalau mau tahu ini nikmat, benar-benar nikmat, lihat saat kita dapat rezeki itu apakah membuat kita makin dekat sama Allah, maka fix itu nikmat. Nah yang kedua, kalau rezeki itu membuat kita makin jauh dari Allah, maka itu ujian atau istidraj. Jadi caranya sesimpel itu ya. Kalau kita mau tahu gimana caranya ini nikmat dari Allah atau ini adalah istidraj, adalah lihat saat kita menerima sesuatu itu. Kalau membuat kita makin dekat sama Allah, itulah nikmat yang sesungguhnya, rezeki yang sebenar-benarnya. Kalau membuat kita makin jauh dari Allah, itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Apabila terbangun jam 7, apakah masih boleh sholat subuh? Jawabannya kalau ini sesekali, maka langsung sholat subuh. Bangun, langsung wudu, sholat subuh. Tapi kalau ini sudah jadi kebiasaan, maka nggak boleh terus-terusan, dibiarkan. Lah kalau emang terbangun jam 7, tinggalnya di Turki mah sholat subuhnya emang jam 7. Waktu kemarin, Januari, kan subuh di Turki itu jam 7. Jadi kalau emang tinggalnya di negara yang memang sholat subuh jam 7, ya nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Gimana cara mengucapkan lafaz pernikahan dalam bahasa Arab? Qabiltu nikaha wa tazwijah bimahri mazkuri halan. Jadi kalau bahasa Indonesia kan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau bahasa Arab, qabiltu nikaha wa tazwijah bimahri mazkuri halan. Gimana caranya menyikapi ibu yang keras kepala agar bisa lebih baik bersikap sesuai dengan agama? Sabar. Apalagi ibu ya, ummuka summa abuk. Ya Rasulullah, siapa yang paling bagus? Saya harus bergaul dengan beliau. Ibumu, terus bapakmu. Jadi sabar terus. Dan perlu kita mengingatkan, tapi caranya jangan sampai menggurui, jangan sampai membuat beliau tersinggung. Yang cari timing yang baik. Begitu. Florenzia 0 Afwan dari 0 underscore. Salahkah bila terbesit dalam benak pertanyaan apakah aku dapat syafaat Rasulullah? Nggak salah. Itu tanda iman. Tanda iman adalah salah satunya adalah khauf war raja. Ada rasa khawatir tapi penuh harap. Itu kan sebenarnya saya dapat syafaat Rasul nggak ya? Ini ya berharap walaupun ada juga kekhawatiran. Ini bukan buruk sangka ya, tapi ini memang tanda iman. Tapi terus kemudian nggak berpangku tangan, lalu dia beramal. Jadi habis dia, ya Allah bismillah, insya Allah saya dapat syafaat Rasulullah dan baik sangka sama Allah, lalu dia beramal. Begitu teman-teman, barakallahu fikum. Orang zalim tapi hidupnya tetap enak dan baik-baik saja, itu gimana? Istidraj, saat dimana Allah melenakan dia dengan nikmat yang semakin banyak, lalu kemudian Allah azab sekonyong-konyong. Waliyadzubillah ini tadi. Sedekah subuh itu harus diserahin kemana? Terima kasih. Kemana aja? Yang teman-teman nyaman, kemana aja? Silahkan. Barakallahu fikum. Dari 100 hamba. Dari Ramlikan underscore. Apa hukumnya pakai gas 3 kilo subsidi bagi yang mampu? Sebaiknya yang mampu pakai yang 12 kilo. Begitu teman-teman. Gimana
Caranya biar khusyuk dalam sholat. Caranya ada 5. 1. Perhatikan pakaian. 2. Perhatikan tempat sholat. 3. Perhatikan imamnya. Karena imam bacaan yang bagus itu mensupport kita sholatnya khusyuk. Yang keempat, Shollu sholatal muaddi, kata Nabi, sholatlah kamu seolah ini sholat terakhir. Yang kelima, maknai setiap bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Dari Dona Rahayu, mami saya mu'alaf, tapi kalau saya ingatkan sholat bilangnya nanti harus bagaimana, ingatkan aja terus. Fadzakir innama anta muzakir wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari Dedi Suryanto, Afwan, nasihat dan doanya mau zuat Ustadz. Oh, mau nikah. Nasihat untuk yang menikah itu adalah ibadah yang panjang, maka niat ikhlaskan karena Allah. Sekali lagi, niat semua karena Allah. Yang kedua, jaga komunikasi. Yang ketiga, sering-seringlah memberi perhatian kepada pasangan. Itu aja. TKP. T-nya tujuan menikah karena Allah, K-nya komunikasi dijaga, P-nya perhatian harus sering-sering. Bagaimana jika mengagumi laki-laki selain suami kita? Jangan. Kalau bisa jangan. Bagaimana membedakan antara ujian atau teguran Tadi udah, Ibu Imas Wartima, sehat lancar berkah selalu, Ibu, tentang membedakan antara ujian dan teguran. Yang pertama, teguran itu biasanya didapat setelah kita bermaksiat kepada Allah, sedangkan ujian itu didapat saat kita semakin taat dan dekat kepada Allah. Itu bedanya. Oh ya, beda nih, pertanyaannya beda ya teman-teman. Jadi teguran itu biasanya didapat setelah kita bermaksiat kepada Allah. Ujian itu peninggi derajat yang nanti meninggikan derajat kita didapat setelah kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan habis pulang, nauzubillahnya berbuat maksiat, tahu-tahu tiba-tiba kecelakaan, ini teguran. Tapi kalau misalkan dia pulang umroh kok tahu-tahu kemudian kecelakaan, itu biasanya ujian yang akan meninggikan derajat beliau, insyaallah bismillah. Doa apa agar taubat nasuha diterima? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sering-sering mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu doanya itu. Lalu dari Leli Refni, terkait dengan pekerjaan, gimana pandangan Islam di mana kita bekerja dengan pemilik non-muslim? Gak apa-apa, boleh. Muamalah sama non-muslim boleh. Tapi nanti terkait akidah, lakum dinukum waliyadi. Zakat profesi boleh diberikan kepada siapa aja. Quran surah 9 ayat 60. Teman-teman silakan dibuka ya, At-Taubah ayat 60. Kepada 8 asnaf: fakir, miskin, terlilit hutang, mu'alaf, memerdekakan budak, ibnu sabil, fisabilillah, dan amil zakat. 8. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara ya, atau save nomor WA saya 081213 60 70 20. Berapa lama jarak waktu sholat duha di awal waktu? Teman-teman, ngitungnya gampangnya. Azan subuh jam berapa, tambahin 1,5 jam. Karena biasanya 1 jam setelah azan subuh itu masa terbit, haram sholat nggak boleh. Pas terbit tuh nggak boleh. Itu biasanya 1 jam setelah azan. Contoh misalnya gini, azan subuh tuh 4.30. Biasanya sejam setelah azan subuh itu terbit. Nah, terbit itu nggak boleh sholat di situ, dilarang. Biasanya 4:30 terbit tuh sejam sesudahnya, 4:30 azan subuh, 4:30 terbit. Nah, kenapa saya bilang lebihin setengah jam? Yaitu supaya ambil aman, mataharinya udah masuk waktu duha. Kalau di Wonosobo tuh waktu duhanya 6 lebih 3 menit, kalau nggak salah, atau 6 lebih 2 menit antara itu kalau di Wonosobo. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Nah, kan sekarang ada aplikasi nih ya, soal terbit tuh kan sekarang ada aplikasi ya. Teman-teman nanti mohon izin cek ya. Jadi di aplikasi, kayak teman-teman punya aplikasi bacaan Quran gitu, itu biasanya ada jadwal sholat. Nah, dibuka, contoh misalnya gini, ini aplikasinya, terus dibuka jadwal sholat. Nah, terus kelihatan nih di sini nih, terbit. Ini terbit nih. Jadi ada imsak, subuh, terbit, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau bisa jangan pas terbit sholatnya. Jangan pas terbit. Sholatnya biasakan lebihkan 15 menit setelah jadwal terbit. Nih contoh misalkan di Papua jam 5.47 ini terbit. Nah, lebihkan 20, ya kalau mau aman di atas 15 menit, ya 10 menit lebih udah aman lah insya Allah. Tapi 15-20 tuh lebih aman lagi. Taruhlah tengah-tengah ya 15, berarti ya jam 6 lebih 2 menit lah, gitu kira-kira. Jam 6 lebih 2 menit itu baru sholat fi awalid duha atau sholat sunnah syuruk. Barakallahu. Dari Sonur,
Gimana menghadapi suami yang sifatnya pemarah? Hadapi dengan lemah lembut. Kata Abu Darda, istriku kalau kamu marah aku jadi air pemadam amarahmu. Kalau aku marah kamu ganti jadi air. Gitu teman-teman. Dari Nul Afwan, gimana menentukan waktu sholat syuruk? Tadi udah ya dijelaskan, barakallahu fikum. Tentang ramalikan udah. Dari akun Ustadz jam 4 pagi apa masih termasuk waktu tahajud? Tergantung tinggalnya di mana, jam subuhnya jam berapa. Intinya sholat tahajud itu masih boleh dikerjakan selama belum masuk waktu subuh. Kata Nabi SAW demikian. Sholatlah kalian sampai terdengar azan Abdullah bin Umi Maktum, azan subuhnya beliau gitu. Waktu syuruk jam berapa jam setelah subuh? Kira-kira 1 jam setengah. 1 jam 20 sampai 1 jam setengah. Amannya begitu. Kalau sudah dari Irma Setiawati, kalau sudah sholat isyrak atau sholat syuruk, apakah boleh sholat duha? Boleh. Sholat syuruk sendiri juga ada yang menyebutkan sholat fi awalid duha. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang pilih kasih? Sabar, itu caranya. Lalu terus kemudian berbaik sangka, apapun pasti yang terbaik. Dari akun Maharye, sholat on time itu ditentukan bagaimana atau beberapa jam setelah azan, karena azan tidak bareng-bareng. Nah, sholat on time itu waktunya berdasarkan sholat yang seharusnya. Jadi kalau misalkan kita tinggal azannya itu jam 12, tapi karena ini ada satu dan lain hal, azannya jadi jam setengah 2, maka yang on time-nya adalah yang on time jam 12 itu, sholat zuhurnya. Begitu teman-teman. Dari MBDD Well Nabilal, gimana caranya menekan hati supaya tidak berhutang? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan bergayalah sesuai dengan isi kantong, bukan sesuai dengan gengsi. Jangan gengsi ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan gengsi. Orang berhutang boleh, tapi untuk kebutuhan, sebagaimana pada zaman Nabi SAW berhutang untuk gandum. Jadi kalau sekarang berhutangnya untuk hal-hal yang gengsi, itu sebaiknya jangan ya. Saran saya jangan. Ngontrak aja dulu dan baik sangka aja sama Allah. Allah pasti ngasih izin kita bisa beli cash, rumah cash, kendaraan cash, handphone cash, semuanya cash insya Allah. Begitu teman-teman. Lalu pertanyaan dari Safia, kalau ada suami yang terbukti lagi itu bete-betean itu, tapi dia nggak mau bertobat, gimana sikap istrinya? Kalau dia terbukti lagi bete, amal kaum Lut, mengamalkan amalan kaum Lut, terus sikap istrinya gimana? Sikap istrinya gimana ngomongnya? Dia nggak mau bertobat, ya kan dia nggak mau bertobat. Ya kalau masih mau memperbaiki diri, pertahankan. Tapi kalau dirasa udah nggak bisa diperbaiki, maka cukupkan. Semoga Allah beri ganti yang lebih baik. Cara mensiasati untuk tidak berhutang udah tadi ya, dengan mencukupkan diri dengan sesuai apa yang ada di kantong. Gimana kalau mendapati pasangan jarang sholat? Ajak untuk sholat. Jadi kalau pasangan kita nggak mau sholat, ajak untuk sholat. Gimana ikhtiar jodoh? Ikhtiar jodoh itu 1, berdoa kepada Allah, 2, baik sangka pada Allah, 3, memantaskan diri sebelum mencari. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, pantaskan diri sebelum mencari. Jadi sibuklah menjadi sebelum mencari. Itu ya sebenarnya sama. Pantaskan diri sebelum mencari, sibuklah menjadi sebelum mencari. Begitu teman-teman. Ini tuh gimana ya cara membaca, tapi Aprilia _ gimana cara menghadapi orang tua yang tidak memberi restu untuk menikah? Dinego ngobrol sama orang tua, bilang bahwa bismillah insya Allah adik udah istikharah, bismillah insya Allah yang terbaik, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Barakallahu fikum. Sholat qobliyah sama sholat sunnah fajr itu sama ya? Sama. Gimana hukum kerja di pabrik yang membuat sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sukai? Sebaiknya tinggalkan. Sholat isya dikerjakan setiap pulang kerja menjelang malam dini hari. Bagaimana? Kalau bisa di awal waktu lebih baik, tapi Nabi juga pernah bersabda, akhirkan waktu isya, dan itu juga diperbolehkan. Tapi yang jelas jangan sampai ketiduran, jangan sampai terus kemudian kita malah nggak sholat ya teman-teman, hati-hati. Bagaimana jika suami lalai tanggung jawab mencari nafkah? Lalu pasangannya marah, itu gimana? Sebaiknya ajak suami dan ingatkan beliau tentang kewajibannya mencari nafkah.
Bolehkah kita bersedekah padahal kita masih bertumpuk hutang? Jawabannya boleh, tapi kalau bisa hutang itu didahulukan karena hutang adalah wajib membayarnya. Karena membayar hutang adalah hukumnya wajib dan membayar hutang itu pahala yang besar luar biasa. Bolehkah kita menjadikan imam orang yang masbuk? Jawabannya boleh, kalau kita juga masbuk. Najah kreasi, gimana adab menerima guru anak privat laki-laki bagi kami yang perempuan? Bagaimana adab menerima guru anak privat laki-laki bagi kami yang perempuan? Sebaiknya kalau ibu di rumah anaknya perempuan semua dan ibu sendirian, suami bekerja, guru privatnya sebaiknya laki-laki. Guru privatnya sebaiknya perempuan. Saya ulangi nih, kalau ibu sendirian di rumah, anaknya perempuan semuanya, guru privatnya sebaiknya juga perempuan. Sebaiknya juga perempuan. Nah kalau anaknya laki-laki, lah guru privatnya laki-laki, terus itu gimana? Nah kalau anaknya kita laki-laki, guru privatnya laki-laki, cukupkan anak kita di luar, batasi ruangannya, biar anak kita sama gurunya yang laki-laki tersebut, dan kita dicukupkan aja. Kalau yang laki-laki nanti laki-laki yang suruh nganterin minuman dan segala macam untuk guru privatnya, itu lebih aman, barakallahu fikum. Tentu dengan seizin suami ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi, guru privatnya perempuan, gak apa-apa, agar supaya kitanya pun juga nggak ada fitnah-fitnah yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Menggadaikan SK hukumnya gimana? Allahu a'lam bishawab, tapi menggadaikan sesuatu yang SK itu kan saya nggak tahu deh, ntar coba ditanyain deh. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya kalau menggadaikan itu sesuatu yang bisa dijual. SK itu bisa dijual nggak sih? Kayaknya SK itu kan jaminannya gaji pokoknya ya, bukan si SK-nya itu. Tapi kalau bisa gadai, kalau mau gadai barang yang bisa dijual barangnya. Misalnya nih handphone harganya misalkan 2 juta atau 1 juta misalkan, lalu kita berhutang 10.000 atau 100.000. Nah saat handphone ini dijual laku 1 juta, 900-nya bisa balik ke kita, 100.000-nya bayar hutang, begitu. Allahu a'lam. Kalau mengolor-ngolor bayar hutang itu gimana? Haram, hukumnya haram. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Kata Nabi, menunda membayar hutang adalah kezaliman yang sangat amat. Jadi jelas diharamkan dalam Islam dan gak boleh. Itu zalimnya luar biasa. Kalau sudah mampu, kalau belum, nego. Kalau sudah mampu jangan sampai ditunda-tunda. Kalau uang sedekah subuh dikasih orang tua boleh atau enggak? Kalau orang tua bukan sedekah ya teman-teman, kewajiban kita bakti sama orang tua. Dan orang tua itu wajibnya kita bakti sama beliau, bukan kita sedekah sama beliau. Barakallah. Gimana caranya ngambilin hutang sama orang yang udah meninggal? Caranya adalah sedekah atas sama beliau. Itu caranya. Apakah wanita boleh sholat syuruk? Jawabannya boleh. Kata para ulama, boleh. Di rumahnya boleh, asalkan 3 syarat terpenuhi. Setelah sholat, duduk, berzikir kepada Allah sampai hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, lalu terus kemudian sholat syuruk. Hatta tatlu asyam, matahari terbit, lalu sesudah terbit dia sholat syuruk, boleh. Dari Salwan Nirij, Ustadz bila nak ke Malaysia, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, amin ya rabbal alamin, nanti kita silaturahim. Zaidah Zura, hukum mengolor-ngolor ini udah ya. Fight Blue Sky, lebih utama sedekah subuh lewat M-Banking atau masuk kotak amal masjid? Jawabannya sama, dua-duanya sama. Kemajuan teknologi kan sama sekarang. Bisa sedekah, luar biasa. Dan yang paling powerful itu sedekah kepada yang jelas-jelas uang kita itu langsung dipergerakkan, diputar, itu lebih powerful lagi. Jadi kalau bisa teman-teman dirahmati Allah, kalau memang itu langsung terwujudkan, wah itu lebih powerful sekali itu daripada yang uangnya mengendap, tidak dimanfaatkan. Ada Indah Putri Ramadan, gimana menurut Ustadz jika seseorang yang rajin ibadah tapi sama tetangga itu tidak ramah? Rajin ibadahnya kita apresiasi, tidak ramahnya bisa diperbaiki. Yang namanya sifat manusia itu bisa diperbaiki kok teman-teman. Kita nih mau menyabotase diri kita, nggak mampu deh, kayaknya nggak mungkin. Sama kita mau semangat, bismillah, saya coba dulu, itu kan bisa dirubah. Ramah atau enggaknya orang kan bisa dirubah. Sekarang teman-teman nih, tips biar ramah. Tarik 1 senti ke kiri, tarik 1 senti ke kanan, senyum gini. Ramah udah. Maksudnya dengan senyuman gitu loh. Dan itu kan dilatih teman-teman.
kita ramah tuh kan nggak dari lahir, bayi oe atau ya bu sehat bu, itu kan nggak. Ramah tuh ya dilatih, dibiasain. Sehat ibu, lancar berkah, semua mulai semua urusannya gitu, dibiasain. Bisa dirubah kok, sifat tuh masih bisa dirubah. Watak. Gimana cara terbaik bersedekah untuk orang yang sudah meninggal? Udah tadi ya, begitu teman-teman. Ini tuh amahnia, perasaan biasa itu bentuk ikhlas yang Allah beri setelah suami meninggal, atau ada salah apa? Apakah perasaan biasa itu bentuk ikhlas atau gimana? Udah terbiasa gitu ya saat kehilangan. Saat kehilangan lalu kita merasa biasa, boleh jadi itu taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap kuat menjalani hidup dan baik sangat sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Teman-teman sampai sini dulu ya teman-teman, makasih udah nemenin live bareng-bareng. Semoga teman-teman dimulakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan dunia dan akhiratnya. Mohon maaf tadi di YouTube ada keterbatasan karena masalah sinyal, dan teman-teman bersyukurlah kalau hari ini teman-teman sinyalnya kuat sekali di tempat teman-teman masing-masing, di kota teman-teman masing-masing. Insya Allah itu jadi pertanda mudahnya kita untuk berbuat kebaikan. Dan jangan lupa besok insya Allah biidznillah tanggal 22 sampai 25 ada acara Urip Iku Urup bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kita akan bersama beliau insya Allah di Yogyakarta. Lalu ada para ustadz-ustadz yang lain, insya Allah biidznillah kita akan ngaji di Urip Iku Urup. Infonya teman-teman bisa cek di IG Urip Iku Urup. Begitu ya teman-teman, barakallahu fikum, berkah selalu ilmunya juga buat teman-teman semua. Terima kasih sudah rendah hati sekali membersamai ngaji bareng, mendengarkan kami yang sangat minim sekali ilmunya ini. Semoga teman-teman dimulakan Allah selalu. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Umi Hani barakallah, MH barakallah, DJ barakallah, DJ dari Umi Hani juga barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan buat teman-teman yang mau berumrah bareng saya, insyaallah tanggal 12 kita kumpul di Jakarta, kita nginep di Ibis Style Hotel. Lalu tanggal 13-nya insyaallah kita umroh bareng naik SV Saudi Arabia Airline. Kita Makkah dulu, baru terus kemudian Madinah. Kita berumroh dulu, lalu berziarah kemudian. Barakallahu fikum. Cara daftar umrohnya gimana? Teman-teman bisa save nomor adminnya 08. Yang ini teman-teman save nomor admin ya. Kalau yang 7020 itu nomor saya, tapi yang ini nomor admin 0812 63 63 63 31. Ini nomor admin umroh bersama UIR, badal umroh. Teman-teman juga kalau yang mau badalin bisa nanti daftar ke nomor itu juga. Atau teman-teman mau badal haji, badal umroh bisa ke nomor itu 0812 63 63 63. 63-nya 3 kali, terus 31. 63 63 63 31. 0812 63 63 63 31. Itu untuk info haji furoda, info umroh bersama UIR, badal haji, badal umroh. Allah berkata, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha